Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani. Apalagi pada saat-saat ini kita tentunya tahu dunia kini sedang dilanda beberapa musibah. Salah satunya yakni adalah COVID-19 yang mana menjadikan kita harus belajar di rumah. Harapan saya teman-teman semua khususnya yang ada di kelas 7 ya, maupun siswa MTS TBS pada umumnya semuanya belajar di rumah dengan baik, menjaga stabilitas tubuh jasmani maupun rohani, olahraga dengan secukupnya ya. Baik, pada kesempatan kali ini, materi Penjaskes yang akan kita bahas adalah berkaitan perkembangan tubuh remaja. Sebab mengapa ini dibahas di dalam Penjaskes? Karena pada tahap-tahap usia yang saat ini fase masa perkembangan remaja itu adalah 6-14 tahun. Tentunya ini penting bagi kita karena dalam tahap atau fase tersebut itu memiliki kriteria-kriteria tersendiri yang harus dilakukan oleh remaja pada saat usia-usia tersebut. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan bentuk yang menyertainya. Dalam kehidupannya, manusia pasti mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Lalu pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah merupakan suatu proses sepanjang kehidupan dari pertumbuhan dan perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Ini tentu jelas kita pada saat usia-usia sedemikian pasti akan mengalaminya. Beberapa pertumbuhan dan perkembangan yang pasti dialami oleh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan jasmani terjadi pada usia 6-14 tahun. Nah, ini tentunya kalau kelas 7 ini sudah sesuai, yakni 6-14 tahun. Kalau ada yang sampai 6 atau kalau ada yang sampai 16 tahun mungkin bisa jadi itu lebih usianya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini pasti akan selalu dijalani atau dilakukan oleh setiap usia-usia yang mana batas usianya adalah 6-14 tahun. Nah, ini tahap-tahap atau fase-fase perkembangan. Nah, perkembangan jasmani yang terjadi pada usia 6-14 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pertumbuhan bola mata. Nah, maka dari itu ini sangat penting. Makanya kenapa pada saat ini adanya suatu pertumbuhan bola mata, kita dituntut untuk menjaga agar supaya bola mata itu yang kita miliki, yang kita punya ini terjaga dengan baik. Ya, maka dari itu apa yang harus dilakukan? Jangan terlalu banyak main game, apalagi di HP. Nah, ini yang biasanya menjadi penyakit di kita adalah keinginan untuk bermain game, bahkan kalau tidak diindahkan oleh orang tua kadang marah dan lain sebagainya. Justru apa yang diinginkan oleh orang tua itu beliau sudah tahu betul tentang kondisi kita. Nah, itu. Pada saat ini pertumbuhan 6-14 tahun itu relatif lambat. Ya, tidak seperti pada umur-umur atau usia-usia sebelum-sebelumnya. Kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah, sehingga perlu dijaga pada saat sikap duduk maupun berdiri. Nah, ini dihati-hati kalau pada saat di dalam kelas ada temannya yang lagi duduk, jangan sampai ada yang mengganggu. Ini yang biasanya kadang sudah diingatkan oleh bapak-bapak guru, bapak-bapak guru, ya. Yang keempat adalah masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Nah, ini kadang ada yang dulunya ketika di MI dia
fisiknya kecil, tapi sekarang pada saat-saat usia-usia yang sedemikian, wah langsung bertumbuh dengan cepat. Telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolesen atau masa remaja pada anak laki-laki, dan ini sudah pasti ya. Ini kalau kalian atau teman-teman usia yang kelas 7 mesti sudah kelihatan tampaknya. Oke, baik. Yang kedua adalah perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelektual. Apa yang akan terjadi pada saat ini? Ya, ini adalah mulai belajar menghitung, membaca dan menulis, sudah mulai mengadakan konsepsi simbolisasi, belajar berkomunikasi dengan baik, konseptual otak atau pikiran dengan baik, dan simbol-simbolisasi dalam otak itu sudah agak matang. Nah, kemudian mulai adanya kepribadian sosial. Ini pada masa pubertas 12 sampai 14. Fase ini biasanya energinya meluap-luap. Nah, adanya energi yang sangat meluap-meluap. Keinginan dia untuk bagaimana cara untuk mendapatkan. Ini termasuk salah satunya. Makanya pada saat usia-usia yang sedemikian rupa, kita benar-benar dituntut untuk menjaga kestabilan tubuh kita. Nah, ini termasuk emosi, ya. Terus kemudian tadi ada bagaimana komunikasi kita dengan seseorang atau dalam sekitar sosial kita. Itu yang terjadi pada masa-masa atau fase-fase di fase-fase pubertas itu. Namun nilai religius, etik, dan estetik belum mendalam. Nah, di sini nilai etik dan estetik belum. Apa itu etik? Etik adalah nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh. Misalnya apa? Kejujuran. Atau nilai yang berhubungan dengan akhlak. Ilmu yang mempelajari nilai etik itu disebut dengan etika. Nah, ini meskipun demikian, ya, kita dituntut untuk bagaimana belajar tentang kehidupan yang berkaitan dengan nilai etik ini. Kejujuran, berhubungan dengan akhlak, baik dengan siapapun, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan. Lalu dengan estetik itu adalah apa? Adalah nilai yang bersandar pada keindahan dalam setiap diri manusia, ya. Dalam Islam harus memiliki keindahan. Seperti apa? Seperti cara kita berbicara, cara kita berpakaian, cara kita bertindak. Nah, inilah yang membedakan kita dengan kita yang punya akhlak dengan orang yang tidak punya akhlak. Nah, ini makanya Bapak Ibu, teman-teman semua, menyekolahkan kalian di madrasah itu salah satunya adalah berkaitan dengan akhlak atau bertindak. Nah, lalu ilmu yang mempelajari nilai estetik itu adalah disebut dengan estetika. Nah, ini kalau teman-teman nanti berkembang di usia-usia yang sudah fase-fase yang sudah baik, tentunya pasti teman-teman akan lebih mendalami tentang atau berkaitan dengan estetika dan etik ini. Nah, pemikiran sudah mulai kritis. Nah, ini juga pada saat-saat usia-usia yang pada fase remaja ini. Ada yang sering ditanyakan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak tahu, nah ini dia sudah bisa mulai mengkritik. Nah, ini. Sebab mengapa? Karena memang pemikiran remaja atau fase pada saat itu dia sudah mulai tertata. Nah, ini. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Tentunya ada faktor keturunan. Nah, atau biasa teman-teman menyebutnya adalah faktor genetik. Mungkin itu dari bapak ibunya, ya, atau dari keluarganya, atau dari simbahnya. Nah, itu bisa jadi. Nah, bisa jadi sedemikian rupa. Kemudian faktor pembawaan, ya, faktor luar, keadaan gizi, gangguan kesehatan dan rangsangan. Ini ada pengaruh besar di situ. Jadi pertumbuhan dan perkembangan remaja itu bisa jadi tergantung pada faktor-faktor yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga perlu untuk dicermati pada saat-saat yang usia-usia yang seusia teman-teman ini,
khususnya yang kelas 7 itu selalu untuk memperhatikan hal-hal yang kiranya berhubungan dengan kesehatan bagi dirinya. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri anak yang sehat. Ciri-ciri anak yang sehat itu apa? Yang pertama adalah tumbuh dengan baik. Ya, tumbuh dengan baik. Dia sesuai dengan usianya, bobot dengan usia sesuai. Ya. Kemudian tangkas, ya, cekatan. Nah, ini biasanya kalau ada anak yang disuruh oleh bapak guru, Mas ambilkan ini, wah dia langsung cekatan. Nah itu ini apa namanya? Dia termasuk bagian dari ini. Kemudian gesit dan gembira. Kemudian nafsu makannya membaik. Inilah mengapa kesehatan bagi tubuh selalu kita untuk memperhatikannya. Perkembangan tubuh remaja khususnya pada saat masa-masa 6 sampai 14 tahun itu harus dijaga dengan sebaik mungkin. Jangan sering bermain game karena termasuk itu dapat merusak mata. Duduk dengan baik, berdiri dengan baik. Nah, ini termasuk adalah menjaga tulang-tulang tubuh yang ada di dalam diri. Jangan sampai ini nanti tidak dipikirkan, terus kemudian ujung-ujungnya teman-teman yang dirugikan. Saya rasa kesinambungannya dalam Penjaskes adalah apa? Kesehatan ternyata begitu sangat amat mahal. Coba kalau teman-teman pada saat ini kita lihat negara bahkan dunia, ya ternyata orang dituntut untuk selalu bersih, dan itu benar sekali bahwa kesehatan begitu amat sangat penting. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.